rapat harian Surya Ya. sama rapat pleno semalam. Rapat harian Surya melanggar ADRT. Karena keputusan pembahasan materinya melanggar. Karena tidak diatur di dalam rapat harian Surya. Rapat pleno yang diselenggarakan melanggar ADRT. Karena masih ada ketua umum. Apa alasannya? Alasannya nggak ada. Karena bisa mengangkat penjabat ketua umum, bahkan bukannya ketua umum, Rois Am pun atau bisa. Rois Surya pada level di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KP Nusantara dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini kita akan membahas tentang polemik yang sedang terjadi di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama dari sisi hukum nasional, hukum positif. Dan kami akan membahas ini dengan beliau Pak Haji Sugeng, Sarjana Hukum, Ketua Umum LBH Perisai Kebenaran dari Purwokerto. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Gus. Sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Gus. Alhamdulillah sehat Pak Sugeng. Pak Sugeng saya kira juga sudah mengikuti dinamika yang begitu tajam di internal PBNU. Iya. Langsung aja Pak Sugeng. Iya. Banyak yang sudah menyampaikan, mengungkap bahwa fenomena atau konflik tajam yang terjadi di PBNU hari ini berangkat dari sebuah keputusan rapat harian Surya tanggal 20 November yang lalu, di mana singkatnya pada rapat harian Surya itu memecat Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holil Stakuf, yang kemudian berlanjut kepada ketidakterimaan Gus Yahya, yang kemudian di antara dua kubu saling beradu berlomba forum pertemuan dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren yang lain untuk mempertahankan klaim-klaim kebenarannya. Dan puncaknya adalah tadi malam di mana kubunya Rais Am menggelar apa yang disebut dengan rapat pleno. Dan dalam rapat pleno itu kemudian diangkatlah penjabat Ketua Umum PBNU yang ditunjuk dalam forum itu, yakni Kiai Zulfa Mustafa. Nah, maka hari ini ada dua versi Ketua Umum PBNU. Versi lama yakni Ketua Umum masih Gus Yahya Holil Stakuf, dan yang baru adalah penjabat Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa. Nah, ini ngeri dan berbahaya saya kira Pak Sugeng. Iya. Oke, kita ingin bahas ini dari sisi hukum nasional Pak Sugeng, sesuai dengan kapasitas panjenengan sebagai praktisi hukum. Iya. Apakah memang semua prosedur yang ditempuh oleh Rais Am Mbah Miftahul Ahyar ini memang sudah benar ditinjau dari sisi hukum positif itu? Silakan Mas Sugeng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maafkan. Saudara-saudara semuanya, umat Islam bangsa Indonesia, khususnya para hadirin seluruh Indonesia. Jadi sebelum saya menjawab tadi yang disampaikan oleh Usman, terlebih dahulu sebagai bagian dari warga bangsa, jadi saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas bencana yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan kemarin baru ada kejadian lagi kebakaran di Kemayoran. Korbannya kemarin sudah ditemukan 22 mayat. Jadi kita sangat prihatin, berduka. Mudah-mudahan bagi yang meninggal itu termasuk dalam arti syahid, dalam arti yang ada kena bencana banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran. Bagi yang keluarganya diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, kesabaran, terutama mampu bangkit kembali, recovery,
sehingga nantinya bisa akan depannya agar bisa baik. Termasuk apa yang dilakukan oleh semua elemen yang membantu tentang bencana itu mudah-mudahan berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan akhirnya nantinya akan kembali seperti semula. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan oleh Gusman bahwa benar hari ini bahkan beberapa minggu terakhir ya. Kita di media sosial baik mainstream maupun medsos yang lain ya, kita hiruk pikuk terjadi konflik yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Ya. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama adalah didirikan oleh seorang ulama besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau dari sejarah pembentukannya kan waktu itu dari Mbah Khalil juga, kemudian sampai mendapat restunya Mbah Khalil, sampai Mbah Hasyim mendirikan itu kan tujuannya jelas adalah bagaimana NU ini bisa membawa kemaslahatan ya, bagi umat, bagi bangsa dan negara, terutama adalah terkait dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, akhir-akhir ini bermula dari tadi sampaikan ada rapat harian Suriah, sehingga ada permasalahan sampai yang terakhir kemarin adalah rapat pleno yang mengangkat penjabat Ketua Umum Tanfidiyah, Pak Yai Zulfan Mustafa. Tadi disampaikan oleh Pak Gusmar bahwa apapun namanya kita harus melihat Nahdlatul Ulama itu bagian dari ruang lingkup di dalam tatanan hukum kita. Itu masuknya kemana? Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan. Ya. Bahwa perkumpulan itu payung hukumnya apa? Kita melihat ke atas dulu. Perkumpulan adalah payung hukumnya Undang-Undang Ormas, Organisasi Kemasyarakatan. Di mana kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan, kemudian waktu itu sempat ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 yang kemudian menjadi undang-undang, ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16/2017, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 17/2013 tentang ormas itu ya? Tentang ormasan, organisasi kemasyarakatan. Okay. Jadi kembali kepada termasuk terkait dengan perkumpulan yang ada di dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, itu tidak termasuk yang diamandemen tentang bentuk-bentuk dari ormas itu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2013 ya, yang namanya ormas itu jenisnya ada yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ada dua. Kemudian yang berbentuk badan hukum itu pun ada dua, yaitu berbentuk perkumpulan atau yayasan yang berbadan hukum. Berbentuk badan hukum. Kemudian NU itu ada di rumpun mana? NU masuk di dalam perkumpulan, yaitu ormas yang berbadan hukum. Sekarang kita berbicara tentang pendirian ormas perkumpulan yang berbadan hukum. Satu saja saya sampaikan bahwa syarat yang wajib harus ada adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART. Jadi ADART merupakan syarat wajib yang harus ada di dalam pembentukan suatu ormas perkumpulan. Apalagi berbadan hukum. Terus saja. Dan kalau tidak ada ADART, dipastikan itu pasti ditolak.
karena tidak masuk ketentuan yang ada. Kembali bahwa berbicara NU itu pun payung hukumnya adalah sama, itu undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan karena berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada konstitusi organisasi kemasyarakatan perkumpulan. Artinya ormas, artinya organisasi itu konstitusi organisasinya ya AD/ART. Yes. AD/ART. Nah, dalam konteks ini kita berbicara tentang peristiwa yang ada di mana Rois Suriah, Harian Suriah menggelar rapat. Ya. Nah, pertanyaannya ini diatur di mana? Kan begitu. Yeah. Jadi tentang Rois Suriah, Harian Suriah, Harian Suriah, di situ disebut rapat Harian Suriah. Yeah. Rapat Harian Suriah itu diatur dalam anggaran dasar tentang rapat-rapat, yaitu ada jenis namanya rapat Harian Suriah. Yang semua itu tertuang di ADRT. ADRT Ya? dalam anggaran dasar. Anggaran dasarnya NU itu ada Ya. di dalam jenis-jenis rapat, yaitu rapat Harian Suriah. Kemudian yang namanya anggaran dasar kan sebagai apa ya, peraturan apa, hal yang pengaturan dasar Ya. di sini diatur. Ya undang-undangnya lah. Undang-undang konstitusinya yang paling dasar dijabarkan lebih jauh itu dalam anggaran rumah tangga. Ya. Di dalam anggaran rumah tangga terkait dengan apa, rapat harian Suriah, ya di sini saya buka sekalian aja, Oke. biar kita punya Ya, ya. dasar ya. Mm. Di dalam pasal 93, di dalam pasal 93 ini keputusan ADRT NU, keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Oh, terbaru berarti ya? Terbaru. Oke. Jadi di sini saya sampaikan, saya bacakan saja, nanti ditanya, ya. Jadi di sini dalam anggaran rumah tangga pasal 93 itu diatur tentang rapat harian Suriah. Dalam ayat 1, rapat harian Suriah dihadiri oleh pengurus harian Suriah dan dapat mengikut sertakan mustasyar. Kemudian rapat harian Suriah ayat 2-nya diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Yang ketiga ini, yang ketiga, rapat harian Suriah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. Hanya 3 poin itu? Hanya 3 poin. Tidak ada poin pemecatan Nggak ada. ketua umum? Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang betul ya bahwa pemecatan Gus Yahya tidak sah ya? Tidak Ya, sesuai ADRT? Jadi kalau kita mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang rapat-rapat tadi diatur di dalam, kalau di dalam anggaran dasar tentang rapat-rapat itu hanya disebutkan karena ini aturan dasar saja, itu disebutkan bahwa di dalam pasal 27 itu rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama ada, di sini disebutkan rapat harian Suriah ada. Ya. Anggaran dasar. Jadi memang anggaran dasarnya ada. Ada. Dengan kewenangan tertentu ya? Nah, di dalam anggaran rumah tangga itu dijabarkan, satu, mengenai siapa yang hadir, kedua, berapa kali akan dilaksanakan dalam 1 tahun atau dalam 1 periode kepengurusan 5 tahun. Kalau di sini disebutkan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, ada aturannya. Terus yang ketiga adalah apa yang dibahas di dalam rapat harian Suriah. Yaitu tadi yang dibahas adalah tentang kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. Jadi titik poinnya ada di pelaksanaan dan pengembangan program kerja. Kemudian sedikit ke belakang, bahwa di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama itu ada permusyawaratan dan ada rapat-rapat. Ya, di mana di dalam anggaran dasar disebutkan bahwa yang namanya permusyawaratan itu di tingkat nasional adalah muktamar luar biasa,
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Kongres Besar. Oke. Ada 4 ya. Itu. Jadi itu permusyawaratan. Kemudian tentang rapat-rapat tadi sudah saya sampaikan, ini terkait dengan rapat-rapat, ada rapat kerja, rapat pleno, rapat harian Suriah dan Tanfidiyah, rapat harian Suriah, rapat harian Tanfidiyah, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu. Ini dalam pasal 27. Oke. Artinya dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Peristiwa yang kemarin terjadi berawal dari rapat harian Suriah. 20 November. Apa ada dalam ADRT? Ada diatur anggaran dasar, ada diatur di dalam anggaran rumah tangga. Akan tetapi yang diatur adalah jenis rapatnya. Ini dulu. Ya. Bagus ya. Jadi nggak salah. Dari sisi jenis rapatnya. Jenis rapatnya, ya kan? Jangan diatur jenis rapatnya tidak salah. Yang salah kemudian materi rapatnya. Materi rapatnya, pembahasannya. Ya. Pembahasannya itu salah. Melampaui kewenangan ya. Ya. Ini melanggar ADRT. Jadi siapapun yang menggelar rapat pada acara tersebut dengan jenis rapat harian Suriah dengan pengambilan keputusan memberhentikan ketua umum Tanfidiyah adalah pelanggaran dalam konstitusi organisasi ADART. Berarti Rois Am bisa kita katakan melanggar ADART NU sendiri. Jadi yang melanggar di sini Rois Am. rapat harian yang dihadiri oleh siapa saja, rapat harian Suriah. Kalau di situ dipimpin oleh Rois Am. Yang paling bertanggung jawab beliau. Yang paling bertanggung jawab Rois Am. Paham. Semuanya bisa kena juga berarti kan? Kena. Karena dalam posisi yang jelas rapat harian Suriah tersebut tidak bisa dan tidak ada materi bahasan tentang pemberhentian ketua umum nanti. Yes. Nggak ada. Ini nggak ada. Ya. Ini. Ya. Kemudian ini nanti kita kembangkan lagi. Oke. Kemudian dari sebuah keputusan yang salah dalam sebuah jenis rapatnya benar tapi pembahasannya keliru sehingga keputusannya menjadi salah karena rapat ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang hal tersebut, tentang pemberhentian ketua umum Tanfidiyah, sehingga pemberhentiannya juga tidak sah. Ya. Karena memang diambil dalam sebuah rapat yang rapatnya tidak sah untuk mengambil keputusan itu. Ya, jenisnya memang diatur, tapi pengambilan keputusan melalui rapat harian Suriah yang memberhentikan ini tidak sah. Nah, yang seperti ini pertanyaannya kemudian, kok kemudian dilanjutkan pada rapat pleno? Ya. Rapat pleno. Saya sampaikan ini, jadi rapat pleno yang diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, memang diatur dalam pasal 27 huruf B tentang rapat pleno anggaran dasar. Kemudian di dalam rapat jenis-jenis rapat pun rapat pleno itu diatur juga dalam pasal 91. Jadi rapat pleno ada. Lebih lanjut tentang rapat pleno itu ditemukan di dalam jenis-jenis rapat, yaitu di dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Perkumnya NU nomor 8 tahun 2023. Di situ ada tentang jenis-jenis rapat yang dalamnya ada rapat pleno. Di mana rapat pleno itu dihadiri oleh mustasyar, pengurus lengkap Suriah, pengurus harian Tanfidiyah, ketua lembaga atau ketua badan otonom. Nah, di dalam rapat pleno yang diatur di dalam perkumpulan sebagai konstitusi organisasi itu, peraturan organisasi itu konstitusi ADRT, kemudian ada memang ada peraturan organisasi yaitu peraturan perkumpulan. Di sana memang ada disebutkan bahwa rapat pleno bisa mengangkat penjabat Rois Am, Rois Suriah, ketua umum Tanfidiyah, ketua Tanfidiyah. Ada di sana. Jadi rapat pleno yang diselenggarakan untuk mengangkat penjabat Rois Am, penjabat Rois Suriah, penjabat ketua umum atau ketua Tanfidiyah pada level di bawahnya,
rapat itu memang punya kewenangan. Jadi rapat punya kewenangan membahas dan memutuskan tentang hal tersebut. Pengangkatan pejabat. Kayak Ya, semacam rapat pleno semalam itu ya? ya rapat pleno semalam. Itu memang punya kewenangan. Oke. Pertanyaannya itu, rapat semalam itu memang punya kewenangan, tapi posisi ketua umum itu kan masih ada. Masih ada. Kenapa masih ada? Karena rapat harian Surya tidak punya kewenangan untuk memberhentikan ketua umum. Hmm. Sehingga berdasarkan konstitusi organisasi, anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka per hari ini Gus Yahya masih ketua umum PBNU. Per hari ini. Per hari ini rapat pleno mengangkat Kiai Haji Zulfan Mustafa sebagai penjabat. Tapi berdasarkan aturan yang ada, rapat pleno yang dilaksanakan di mana ketua umumnya masih ada, mengangkat penjabat ini tidak sah. Tidak sah. Jadi pengangkatan penjabat nggak sah. Karena tidak ada ketua umum, kemudian ada penjabat ketua umum. Nggak ada yang mengatur dalam anggaran dasar rumah tangga. ADRT nggak ada, peraturan perkumpulan juga ada. Berarti nggak ada. Dua forum pertemuan itu yang bisa kita nilai melanggar ADART ya, seperti yang Pak Sugeng tadi jelaskan. Sudah dua berarti ya? Sudah dua. Rapat harian Surya Ya. sama rapat pleno semalam. Rapat harian Surya melanggar ADRT. Karena keputusan pembahasan materinya melanggar. Karena tidak diatur di dalam rapat harian Surya. Rapat pleno yang diselenggarakan melanggar ADRT. Karena masih ada ketua umum. Apa alasannya? Alasannya nggak ada. Karena bisa mengangkat penjabat ketua umum, bahkan bukannya ketua umum, Rois Am atau Rois Surya pada level di bawahnya, ketua umum Tanfidiyah ada level di bawahnya, ketua Tanfidiyah bisa rapat itu, asalkan memang Rois Amnya tidak ada, ketua umumnya tidak ada, Rois Suryahnya tidak ada, ketua Tanfid tidak ada. Intinya bahwa hasil rapat pleno yang mengangkat Zulfa Mustafa tidak sah. Tidak sah. Karena diangkat berdasarkan rapat yang tidak yang ketua umumnya masih ada. Masih ada. Iya. Rapat plenonya dasar sah. hukumnya tidak jelas. Iya, rapat plenonya dihadiri di pihak-pihak yang menghadiri itu kalau jelas ketentuan bisa saja kita kan tidak tahu berita acaranya, bisa saja sah. Iya. Ibarat ini kan Pak Sugeng mirip-mirip ibarat menikahkan orang yang masih punya suami, nggak bisa. Masih punya istri. Nggak gitu. bisa. Belum cerai kok. Belum cerai. Gimana? Semakin jelas kan? Nggak bisa ini ya. Nah, ini kan jelas sekali ya, terang kan. Jadi Pak Kiai Zulfa Mustafa diangkat menjadi penjabat ketua umum pada forum rapat pleno yang ketua umumnya masih ada. Sehingga sekali lagi rapat harian Surya yang memberhentikan ketua umum tidak sah, ini melanggar ADRT, ya. Kemudian pengangkatan penjabat ketua umum ya Tanfidiyah Pak Kiai Zulfa Mustafa pada forum rapat pleno yang itu ketua umumnya masih ada juga melanggar anggaran dasar. Jadi di sini ada dua pelanggaran ADRT. Oke, Pak Sugeng. Perkembangan terakhir tadi saya lihat Gus Yahya Khalil Stakuf akan menempuh jalur hukum atas semua tadi itu. Ya. Pak Sugeng mungkin bisa menganalisis dari sisi mana Gus Yahya bisa memperkarakan ini ke jalur hukum positif. Ya, terima kasih. Jadi begini, tadi seperti saya sampaikan payung hukum, payung hukumnya, yang mendasari apa sih berdirinya ini kan pasti ada hukum nasional, ada hukum positifnya, yaitu payung hukumnya itu Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Kita ajukan ke sana. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang tadi saya jelaskan itu, di sini juga aturannya Undang-Undang Nomor 17 2013 Organisasi Kemasyarakatan. Di sini jelas diatur tentang kalau terjadi konflik atau perselisihan atau persengketaan di dalam organisasi. Kalau kita melihat situasi seperti ini kan jelas ini ada sengketa ya, sengketa ada parah ya di dalam internal organisasi. Ya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, di sana diatur bagaimana sih tahapan-tahapan
di dalam rangka untuk penyelesaian kalau terjadi konflik seperti ini. Ya, yang pertama adalah diselesaikan secara internal organisasi. Gimana? Islah bisa, terus kalau bahasa kita seringnya islah, tabayun, damai. Jadi didamaikan, dimediasi. Tapi sepertinya sih bukan sih dingin kersa Pak Sugeng. Sepertinya tidak mungkin. Lah sejak tanggal 20 sampai hari ini berapa forum kiai, berapa forum kiai sepuh loh. Dari Peloso, kemudian Tebuireng, Kerapia, ada lagi Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nihil hasilnya, rapat pleno tetap digelar. Iya. Padahal keputusan Tebuireng jelas menyatakan tidak sah rapat Deren Surya dan agar jangan digelar pleno itu, tapi tetap digelar. Tetap digelar. Padahal Kiai Sepuh kan sudah menyarankan islah ya. Islah. Kayaknya sulit. Ya. Jadi kalau kembali kepada hukum positif ya. Lanjutin. Tadi yang pertama adalah secara internal. Karena kalau dianggap ada sebuah permasalahan maka diselesaikan sesuai anggaran dasar anggaran keuangan. Karena diatur rapat-rapat gitu kan. Iya, disclaimer dulu Pak Sugeng. Mengapa kita bahas ini? Karena dari peristiwa sebelumnya kayaknya hil yang mustahil untuk islah gitu loh. Sebenarnya berbicara tentang hukum positif dalam konteks NU-an, itu pol-polan gitu loh. Karena kita menganggap tadi islah kayaknya impossible gitu loh. Iya. Oke. Mengapa kita bicarakan ini gitu loh? Bang Dara ini ngompori loh, ngompori para dia itu di jalur hukum itu. Jadi di sini kalau dia kan baca kitab itu ya. Jadi kita bilang baca kitab dan dikira nanti ini ada yang di luar konteks gitu ya. Di dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan disampaikan ada tentang penyelesaian sengketa organisasi. Ya, dalam pasal 57 ayat 1. Dalam hal terjadi sengketa internal ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam KDART. Yang itu sudah diusahakan tidak berhasil. Tapi ini kan sudah ditempuh dulu kan? Sudah ditempuh. Jadi artinya NU sudah melaksanakan ayat yang satu. Apalagi kiai-kiai sepuh sudah turun. Berbagai forum lah. Berbagai forum ya, yang memberikan masukan saran. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak bisa tercapai, nah ini menarik. Para pihak yang bersengketa itu bisa mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk difasilitasi mediasi secara hukum. Gimana? Yang diatur oleh undang-undang. Tentunya dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Hukum. Kementerian Hukum dan HAM ya. Kementerian Hukum sekarang kan Kementerian Hukum. Ya. Jadi di sini disebutkan dalam undang-undang adalah pemerintah. Ya, para ini tokoh-tokoh ini kan bisa ke sana. Tapi yang jelas mereka itu bisa mengajukan permintaan kepada pemerintah sebagai mediasi untuk menyelesaikan di mediasi mereka. Jadi siapa tahu ini dengan hadirnya pemerintah sebagai mediator itu bisa beda keputusannya ya? Bisa beda, ada tercapai kesepakatan dan sebagainya. Apa sih permasalahannya sebenarnya? Maka undang-undang mengatur. Jadi bukan saran, tapi undang-undang mengatur yang seperti itu. Sehingga kita menyampaikan karena ada dasar hukumnya. Karena hukum positif kita mengatur tentang ada diatur di dalam ayat 2 terkait ini. Jadi mediasi melalui pemerintah, tapi atas permintaan para pihak yang bersengketa. Ya, dan sepertinya Gus Yahya sudah mengajukan itu. Ya, ini kan. LSL kan membuat surat ke Menteri ke Kementerian Hukum, sudah artinya sudah mengetuk pintu kan. Mengetuk pintu ya. Mengetuk pintu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai sarana penyelesaian. Kalau nanti para pihaknya, ya udah difasilitasi pemerintah, bicarakan apa sih masalahnya, misalkan bisa clear, ya selesai kan itu kan. Nah pertanyaannya ini kalau tidak deal juga, tidak selesai juga. Ini berdasarkan aturan hukum yang ada, maka diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk menyelesaikan ini. Udahlah. Nanti tapi
jangan lupa pengadilan negeri hanya punya wajib menyelesaikan memutus perkara ini dalam kurun waktu 90 hari sejak didaftarkan. Punya otoritas menyelesaikan itu ya, Nah, pengadilan. Pengadilan negeri. Termasuk nanti yang dianggap sah siapa, yang dianggap tidak siapa Ya nanti apakah enggak pemberhentiannya Gus Yahya itu sah apa enggak berdasarkan putusan pengadilan. Gitu ya. Iya. Sesuai yang diajukan perkaranya gitu ya. Karena kan dua pihak kan acuannya ADRT kan. Ya. Baik Gus Yahya, Ketua Umum PBNU maupun Rois Am. Ya. Ya ini kan dua-duanya kan acuannya ADRT. Oke. Tapi gugatan yang dilakukan misalkan dari pihaknya Gus Yahya mengajukan gugatan ke pengadilan kan akan menyampaikan bahwa pemberhentiannya tidak sah karena melanggar ADRT. Nah, ini diserahkan kepada pengadilan negeri. Oke. Nah, Jadi, ini 90 hari harus putus sejak didaftarkan. misalkan kemudian sampai 90 hari pengadilan negeri memutuskan bahwa keputusan Rais Am tidak sah. Gus Yahya tetap ketua umum yang sah. Berarti semua PJ-nya keputusan nggak sah semua. nggak sah semua ya. Semua keputusan yang Iya. dibuat tidak sah semua. Tidak sah semua. Kalau mereka kemudian masih nekat merasa sah, Ya mereka mengajukan kasasi Pak. Karena upaya hukum dalam proses dalam sengketa organisasi kemasyarakatan, sengketa ormas ini, ya upaya hukumnya tidak ada banding kalau berdasarkan aturan ini. Upaya hukumnya adalah mengajukan kasasi. Mengajukan kasasi. Kasasi hakim Mahkamah Agung punya waktu 60 hari untuk memutuskan setelah perkara diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Agung. Nah, ini diselesaikanlah. Di sana ada kasasi merupakan putusan yang terakhir. Kalau memang dia beres. Tapi ini satu lagi. Jadi yang ini kalau belum ada diterbitkannya kemarin kan Gus Yahya hari ini apa ya menyampaikan ke menteri ya. Iya. Pasca semalam hari ini. Ya ini kita masih membahas tentang sengketa ormas ini. Iya. Jadi belum masuk pada perkumpulan yang berbadan, artinya mereka kan belum berbadan hukum, Iya. belum membadan hukumkan kan. Iya. Dalam posisi ini masih ada penjabat ketua umum. Dalam hal ini ketua umum yang masih tercantum di dalam SK Kumham adalah Gus Yahya dengan Rois Amnya Kiai Miftahul Akhyar kan itu. Ya itu. Jadi sengketa ini ada di ranah peradilan umum. Yep. Oke. Ini misalkan tadi kita berandai-andai sampai Mahkamah Agung ya. Ya. Kasasi terakhir kan, Ya. Kan nggak ada banding. Nggak ada Tetap banding. Gus Yahya yang menang. Ya selesai. Berarti kan kalau misalkan sana kok masih nekat lagi, itu ada konsekuensi resiko kayak pidana nggak? Ya nggak ada. Ini kan dalam permasalahan sengketa organisasi. Nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali membuat ada hal yang dipalsukan ya. Tapi sepanjang itu sengketa organisasi nggak ada. Nggak ada ya? Kecuali ada pemalsuan dokumen, itulah masalah lain lah ya. Oke. Tapi sepanjang mengenai ADRT sengketa yang diatur terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait dengan keormasan, tapi sekupnya memang organisasi, nggak ada. Ya, kecuali sudah diputuskan bahwa mereka batal demi hukum, tidak sah, kemudian bawa orang ngamuk di kantor PBNU, Itu lain. anarkisme, Anarki, itu. pengerusakan, Kena pasal yang berbeda kena ya? pasal yang berbeda, bisa masuk tindak pidana. Oke. Atau mereka mau sudah jelas begitu mengerahkan kekuatan, kemudian ada pengerusakan, ada masalah berbeda. Ya jangan sampai yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak masukkan. Iya. Kita sesama kader NU memang sangat miris ini. Iya. Prihatin mengapa bisa begini gitu. Baru kali ini sesadar saya Pak Sugeng menjadi kader NU melihat onteran-onteran sengeri ini menurut saya. Sememalukan ini dan memilukan Ya, gitu. sangat prihatin ya. Prihatin Kita sekali. sangat prihatin, saya juga sebagai orang, sebagai kader NU, Iya. sebagai generasi NU, ya penerus NU terutama, yang Iya. darah dagingnya NU, ya, sangat-sangat prihatin. Ya. Iya, makanya tadi saya disclaimer. Kenapa kita bisa sampai berbicara lebih jauh, lari ke hukum positif negara? Karena kita melihat forum-forum Islam yang sudah digalang oleh para kiai sepuh loh ya. Di Tebuireng itu udah menurut saya udah pol-polan. Iya. Yang hadir kiai sepuh, Mustasar juga ada. Tidak dipakai oleh
pemain-pemain yang semalam menggelar rapat pleno. Dan di Tebu Ireng kan jelas berdirinya NU. Iya. Paling tidak kan harus ada malu-malunya sendiri gitu loh. Lihat tentang Jadi bagaimana secara memang sepertinya sih sangat tidak elok berbicara ini dari sisi hukum positif. Ini kan karena sudah terpaksa. Gitu. Sepertinya memang tidak ada solusi lain sudah untuk mengakhiri ini. Jadi saya juga bisa memaklumi Gus Yahya kenapa kemudian akan menempuh jalur hukum. Saya sepakat bukan persoalan dia bersikukuh tetap ingin menjadi ketua umum PBNU, tapi demi tegaknya aturan. Iya. ADART organisasi dibikinkan yang untuk ditaati gitu loh, dipakai. Ya, jadi kan gini ya. Kita kan melihatnya kan jangka panjang. Yeah. Artinya kalau seperti ini kemudian berhenti di sini tidak ada upaya taruhlah tidak ada pihak kayak Gus Yahya kemudian berusaha menempuh jalur apakah nanti masih bisa didamaikan lagi seperti ini disebutkan, apakah menggunakan difasilitasi pemerintah sebagai mediator, kok dibiarkan selesai presiden buruk. Iya bagi NU kan presiden goodbye gitu, karena nanti yang terjadi di pengurus besar harian Suriah bisa memberhentikan ketua umum Tanfidiyah semau-maunya. Iya, karena kita lihat ya dalam NU kan seperti ibaratkan gadis cantik yang selalu dinantikan, diharapkan, kalau sudah masuk agenda-agenda politik lagi, ya kan itu kan, ya sudah masuk agenda politik. Nah, ini kan sangat berbahaya. Kalau rapat harian Suriah bisa memberhentikan ketua umum di atas, berarti kan rapat harian di pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus wakil cabang, pengurus ranting kan bisa memberhentikan ketua. Bisa mengcopy paste. Iya, bisa mengcopy paste yang ada di atas. Kan bahaya. Biasanya kan begitu, di atas juga begitu. Iya. Ini kan bahaya. Sekalipun ya kembali lagi ini sedikit. Kalau seperti yang kita ikuti di media, itu kan alasannya ada pelanggaran berat kan, disebutkan, ada dugaan itu kan, ada disebutkan itu. Kalau rapat yang sebenarnya kan kita tidak tahu kan, rapat sebenarnya pada saat situasi rapatnya kan tidak tahu. Akan tapi yang dimunculkan di media kan karena ada pelanggaran ini, pelanggaran ini. Nah itu kan kita bisa ada forumnya. Ya. Kalau ketua umum, ketua Tanfidiyah, ketua umum Tanfidiyah, Rois Am dianggap melakukan pelanggaran berat, ini kan ada forumnya. Muktamar luar biasa. Jadi bukan melalui rapat pleno. Bukan melalui rapat harian. Harian ini bukan. Harian Suriah, harian Tanfidiyah pun nggak bisa memberhentikan Rois Am. Betul Pak Sugeng. Nggak bisa, sebaliknya nggak bisa. Kalau ini dibiarkan, suatu saat nanti PBNU, Rois Suriahnya nggak suka dengan ketua Tanfidiyahnya, mencari-cari alasan untuk dibawa ke rapat pleno, untuk dipecat. Jadi like and dislike dan seterusnya. Jadi kepentingan. Jadi begitu ada Tanfidiyah, ada contoh konkret misalkan kalau sudah masuk acara-acara pilkada biasanya mendukung ya. Di tingkat pusat juga provinsi, gubernur, wali kota, bupati begitu. Begitu di sini bupati contoh lah yang di tingkat bupati. Bupatinya ini Tanfidiyahnya dukung bupati si A. Rois Suriahnya mendukung bupati si B. Nah, ini punya pengalaman di mana pernah ada sejarah di mana Rois rapat harian Suriah memberhentikan ketua umum Tanfidiyah. Maka di sini akan ikut-ikutan. Tinggal dibayar jajaran Suriah ini kan. Gelar pleno. Apa sulitnya? Butuh berapa kamu kan gitu. Kan pertanyaannya berapa? Apa sulitnya kan itu kan? Oke, Pak Sugeng. Karena apa? Harian Suriah di tingkat kabupaten sih paling berapa orang? Iya kan? Paling 15 orang. Berapa orang? 15 orang paling. Mereka rapat dengan alasan karena Tanfidiyahnya mendukung bupati yang berbeda. Atau dianggap menghalangi kepentingannya. Menghalangi kepentingan Rois Suriah. Atau menghalangi kepentingan sang bupati, sang gubernur. Yang ini mengharapkan dukungannya dari NU kok
ini berbeda pilihan, wah bisa diselesaikan melalui Rois Surya, melalui rapat harian, itu kan bahaya banget. Atau bisa jadi mungkin disetting dari awal, Pak Sugeng. Dari pilkada itu loh. Wah, kalau begini yang cukup dipegang Rois Suryanya ini. Sangat mungkin. Ini Rois Suryanya. Indonesia punya nggak pinter itu. Iya. Yang sulit saja bisa menjadi mudah, apalagi ini anak sudah mudah banget kan itu kan. Ketua Tanbida nggak penting ini. Ya, yang ADRT NU kan sebenarnya sudah bagus sekali loh. Permusyawaratannya sudah bagus sekali. Di mana untuk menjatuhkan Rois Am, ketua umum itu tidak mudah. Apalagi tadi dijelas di dalam forumnya melalui muktamar luar biasa. Siapa yang harus hadir dalam muktamar luar biasa? Di situ ada persyaratan. PW, pengurus wilayah dan pengurus cabang itu 50% per satu. Iya kan? Yang diselenggarakan oleh PBNU. Pertanyaannya hari ini kalau itu mau diadakan Pak Sugeng, PBNU yang mana? Nggak bisa, nggak sampaikan. PBNU yang mana yang punya otoritas? Yang di sini kalau berdasarkan aturan di sini tetap Gus Yahya. Tapi karena sudah ada konflik, maka ini harus diselesaikan. Ya harus diselesaikan. Harus diselesaikan dulu. Nggak boleh. Makanya ini menjadi presiden buruk dalam dunia apapun kan, jangan sampailah jadi presiden buruk karena akan diikuti, terus. Ya tadi saya sampaikan sebenarnya. NU ini sudah membuat aturan yang begitu bagus, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan NU itu kan udah bagus itu. Apalagi permusyawaratan sudah diatur sedemikian rupa, rapat-rapat diatur sedemikian rupa, jenis siapa yang hadir, membahas tentang apa, ada semua. Kenapa harus dilanggar itu? Kenapa harus begini? Kan menjadikan contoh yang tidak baik. Ya gini. Gus, saya melihat ini, saya tidak melihat para pihaknya lah ya. Kita tidak melihat sini kubu siapa enggak. Saya hanya berbicara dalam konteks murni organisasi. Dalam konteks murni aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Tadi terutama terkait payung hukumnya, konstitusinya, itu ADRT-nya, peraturan perkumpulan. Hanya itu siapapun yang ada di dalamnya, yaitu harus sesuai dengan apa yang ada dalam aturan. Gitu loh. Sepakat Pak Sugeng. Saya nggak berbicara di sini kubu siapa enggak. Saya beri karena kalau kita kita melihat sesuatu ya, menganalisa suatu masalah itu harus objektif, proporsional. Harus. Jadi kita tidak punya kecenderungan ke si A atau ke si B. Sepakat sejak kemarin pun proporsional itu loh. Saya sampaikan itu walaupun memang kemudian terkesan belani Gus Yahya karena memang kebetulan orang yang sedang dilanggar oleh peraturan ADRT adalah Gus Yahya gitu. Sedang didolimi lah kasarnya, bukan persoalan kita mendukung Gus Yahya atau bukan, tapi kebetulan memang Gus Yahya yang dari korban rapat-rapat yang kita anggap tidak sesuai dengan ADRT itu. Ya, jadi benar sekali. Artinya apa ya? Kita sebagai generasi NU lah. Ya selama ini ya kita bersama kan ingin bahwa NU itu harus dijaga marwah. Sepakat Pak. Ya, dijaga marwah NU-nya yang sudah didirikan oleh orang-orang yang ulama-ulama besar yang luar biasa. Masa kita generasi penerusnya akan menghancurkan NU? Boro-boro kita membuat kontribusi kepada NU, ya jangan menghancurkan NU. Nah, cara menghancurkan NU dari mana? Ya dari aturan-aturannya itu yang dilanggar seenaknya sendiri. Siapapun lah, kita nggak berbicara siapa. Dan yang miris hari ini, pelopor pelanggar ADRT adalah orang yang di level paling atas, bernama Rois Am. Ini luar biasa. Ya kan itu kan. Dari ini kan. Jangan sampai saya menghimbau lah keluarga besar Nahdlatul Ulama, saudara-saudara kita semua ya, janganlah ya mekanisme organisasi ditempuh. Kita kan ada forum nasional untuk pemilihan ketua umum yaitu muktamar, ada musyawarah konverwil, ada konver anak wakil cabang dan sebagainya. Itu di situ kan forumnya untuk menentukan. Kalau di atas ada pemilihan Rois Am itu kan melalui Ahlul Hali wal Aqdi itu ya. Ahwa kan.
Nah, itu mungkin ke depan PR bahwa mestinya berfungsi tidak hanya pada saat muktamar, tapi berfungsi juga sepanjang kepengurusan. Nah, iya. Sehingga ketika ada kayak gini bisa menyelesaikan. Ya, karena salah satu dari keputusan dari muktamar kan di situ. Iya. Jadi tokoh-tokoh kita yang dia dalam ahwa itu ahlul ahli wal akdi ya. Ya. Jadi di situ itu akan menentukan rois am, memilih rois am. Jadi di sini mestinya rois am yang terpilih ya tetap masih memintalah masukan-masukan nasihat-nasihat dari yang memilih. Iya. Baik Pak Sugeng, saya kira ini cukup. Habis maghrib panjenengan juga puasa, harus berbuka puasa. Dan saya kira semua yang kita bicarakan sudah detail dari A sampai Z. Dari tentang undang-undang ormas, polemik di ADRT-NU dan bagaimana menyelesaikan akhirnya sudah dijelaskan semua. Ya. Terima kasih sekali Mas. Satu sekali lagi. Oke. Tapi kalau saya pribadi ya sangat-sangat berharap bahwa masalah ini diselesaikan secara Islam. Terus terakhir Pak, Ya. telat Pak. Karena Pak, karena kalau nanti sampai tidak seperti itu, yang saran Kiai Sepuh lah ya, Lah, iya. silahkan mediasi sama keluarga besar, bahasa apa? Kenapa saya ngomong telat Pak? Lah, apalagi sih kelas kita, siapa sih kita? Ya, iya. Sekelas forum itu Kalau Kiai Sepuh ya, Oh, jangan didengerin kok. ya tolong sekarang itu didengar lah, didengar apa Lah, yang iya. disampaikan Kiai Sepuh itu Lah, iya. didengar dengan forum ini kan Lah, iya. sudah jelas cetok welo-welo kan ada pelanggaran ADRT kan. Kalau mereka mendengarkan kan mestinya tidak menggelar rapat pleno semua. Iya. Artinya kan Dengarlah Kiai Sepuh didengar karena ya itu menjadi presiden buruk kalau dilanjutkan. Ya siapapun nanti kan ini ada proses hukum ya. mendingan ke depan PBNU diganti namanya Mas Sugeng. Partai Besar Nahdlatul Ulama. Nah iya, nanti NU perkumpulannya ganti nama sendiri itu. Partai Besar Nahdlatul Ulama. Saya kan karo PKB. Itu Mas Sugeng. Ya. Terima kasih sekali atas seluruh penjelasannya dan saya kira ini mencerahkan untuk warga NU Sama-sama. khususnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng. Selamat.